Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah dengan NIM 210300072 akan mempresentasikan mengenai proyek kedua saya pada mata kuliah Kapita Selecta Matematika Terapan, di mana saya mengambil topik mengenai fuzzy inferensi sistem metode Mamdani dalam mengoptimalkan produksi minyak kelapa sawit dengan studi kasus PT Waru Kaltim Plantation. Saya melakukan studi literatur dan kemudian menyusun semua data yang saya peroleh berdasarkan jurnal maupun skripsi ataupun buku ke dalam proyek kedua ini. Sehingga saya memperoleh pokok pembahasan untuk yang pertama yaitu identifikasi masalah dan yang kedua yaitu fuzzy inferensi sistem metode Mamdani. Dan yang ketiga, pembentukan model dalam MATLAB. Pembentukan model dalam MATLAB ini saya lakukan untuk nantinya agar mempermudah menghitung galat error atau layak atau tidak layaknya penggunaan model ini pada masalah optimasi produksi minyak kelapa sawit. Galat error yang saya hitung yaitu menggunakan MAPE atau Mean Percentage Error. Untuk yang pertama, identifikasi masalah, di mana PT Waru Plantation Kaltim yaitu suatu perusahaan yang memproduksi minyak kelapa sawit mengalami beberapa masalah. Yang pertama, terbatasnya ketersediaan bahan baku, kemudian produksi minyak kelapa sawit yang tidak mempertimbangkan permintaan dan persediaan, dan yang terakhir yaitu tidak adanya prediksi jumlah produksi berdasarkan permintaan dan persediaan. Hal ini menyebabkan kurang optimalnya produksi minyak kelapa sawit, sehingga berapa jumlah produksi minyak kelapa sawit agar hasilnya optimal, dan bagaimana interpretasi model fuzzy yang diperoleh untuk mengatasi masalah terkait produksi minyak kelapa sawit pada PT Waru Plantation Kaltim. Terlebih dahulu, saya akan membahas mengenai apa itu fuzzy inferensi system. Sistem inferensi fuzzy atau bisa juga dikenal dengan fuzzy inference system atau FIS atau bisa juga disebut dengan fuzzy inference engine adalah memetakan sebuah ruang input ke dalam ruang output dengan menggunakan if-then rules. Sistem yang dapat mengevaluasi semua rule untuk menghasilkan suatu kesimpulan, di mana kita harus mendefinisikan terlebih dahulu aturan atau rule. Dalam fuzzy inferensi sistem ada 3 metode yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu metode Sugeno, yang kedua metode Mamdani, dan yang terakhir adalah metode Tsukamoto. Pada proyek saya yang kedua ini, saya akan membahas mengenai metode Mamdani. Dalam fuzzy inferensi sistem terdapat fungsi keanggotaan, di mana fungsi keanggotaan ini dapat kita lihat pada representasi kurva. Yang pertama, kita lihat pada representasi linear. Ada 2 keadaan himpunan fuzzy yang linear, yaitu himpunan fuzzy yang naik dan juga yang turun. Untuk yang naik, berikut gambar kurvanya dan berikut fungsi keanggotaannya. Kemudian berikut untuk yang turun, kemudian fungsi keanggotaan untuk yang turun. Yang kedua adalah representasi kurva segitiga, di mana representasi kurva segitiga ini merupakan gabungan dari representasi linear naik dan juga turun, sehingga untuk fungsi keanggotaannya kita membuat berdasarkan representasi linear naik dan juga representasi linear dan turun. Berikut gambar kurvanya dan juga fungsi keanggotaannya. Untuk yang ketiga yaitu representasi kurva trapesium, di mana bentuknya seperti trapesium. Di sini ada representasi kurva linear naik dan juga representasi kurva linear turun, sehingga fungsi keanggotaannya dapat didefinisikan sebagai berikut. Kemudian yang terakhir adalah representasi kurva S, di mana representasi kurva S ini memiliki 2 keadaan. Yang pertama yaitu pertumbuhan, dan yang kedua yaitu penyusutan. Namun, dalam kasus saya kali ini, saya cukup menggunakan representasi kurva trapesium dan juga representasi kurva segitiga.
hal itu didasarkan pada data yang saya peroleh. Selanjutnya adalah data. Data ini yaitu data produksi minyak kelapa sawit PT Waru Plantation Kaltim pada periode 2013 hingga 2015, di mana data ini yaitu jumlah permintaan, persediaan, dan produksi pada awal bulan pada periode 2013 hingga 2015. Dan kita peroleh rata-rata untuk permintaannya yaitu sebesar 3.749,885556 ton. Kemudian persediaannya sebesar 1.121,597 ton, dan juga rata-rata produksi sebesar 3.755,052 ton. Kita peroleh juga median permintaan sebesar 3.360,94 ton, persediaan sebesar 780,312 ton, produksi sebesar 3.505,495 ton. Permintaan maksimum sebesar 6.825,61 ton dan minimum sebesar 1.600,88 ton. Persediaan maksimum sebesar 3.126,99 ton dan minimum sebesar 368,07 ton. Kemudian produksi maksimum sebesar 6.454,4 ton dan minimum sebesar 1.816,98 ton. Data ini nantinya akan saya gunakan dalam pembentukan fungsi keanggotaan FAZI. Kemudian pertanyaannya adalah, berdasarkan data, permintaan pada tahun 2016 itu sebanyak 2.799,918 ton, dan persediaan yang ada pada akhir 2015 itu hanya sebanyak 1.593,21 ton. Maka berapa minyak kelapa sawit yang harus diproduksi agar optimal dengan mempertimbangkan permintaan dan juga persediaan? Untuk penyelesaiannya, yaitu yang pertama ini adalah menggunakan metode Mamdani tentunya, di mana penyelesaian pertama yaitu pembentukan himpunan FAZI. Di sini kita akan mendefinisikan terlebih dahulu variabel input dan juga kategori-kategori variabel inputnya. Saya mendefinisikan hal ini berdasarkan nilai median, nilai rata-rata, dan juga nilai maksimum minimum per variabel yang diperoleh pada data sebelumnya. Di mana variabel input di sini adalah permintaan dan juga persediaan. Kemudian untuk variabel outputnya yaitu produksi. Selanjutnya adalah batas nilai tiap himpunan FAZI. Batas nilai ini nantinya akan berguna untuk kita memudahkan dalam membentuk fungsi keanggotaan tiap variabel. Di sini saya mendefinisikan sendiri batas nilai berdasarkan data yang saya peroleh sebelumnya. Kemudian fungsi keanggotaan variabel permintaan, di mana bentuk kurvanya seperti berikut. Di mana kurva rendah dan kurva tinggi itu berbentuk trapesium, sehingga untuk mu permintaan rendah dan mu permintaan tinggi itu berdasarkan pada rumus fungsi keanggotaan representasi kurva trapesium. Dan untuk permintaan sedang yaitu berbentuk segitiga, sehingga kita menggunakan rumus mu permintaan ini berdasarkan representasi kurva segitiga. Untuk variabel persediaan gambarnya seperti berikut, dan sama seperti sebelumnya diperoleh hasil seperti berikut. Kemudian untuk variabel produksi diperoleh hasil seperti berikut. Kemudian adalah selanjutnya itu pembentukan aturan FAZI. Pembentukan aturan ini didasarkan pada kriteria-kriteria berdasarkan data-data yang sebelumnya, di mana kita membentuk aturan ini menggunakan inferensi if-then rule. Untuk aturan yang pertama yaitu jika permintaan rendah dan persediaan tinggi maka produksinya rendah. Yang kedua, jika permintaan rendah dan persediaan sedang maka produksi rendah. Hal itu seterusnya hingga membentuk 9 aturan FAZI.
Nah, selanjutnya yaitu pembentukan himpunan Faji ketika jumlah permintaan sebesar 2.799,918 ton. Hal ini berdasarkan permintaan pada tahun 2016, sehingga kita akan menghitungnya menggunakan metode Mamdani, kemudian kita akan menginputkannya ke dalam himpunan Faji terlebih dahulu, nilai 2.799,918 ini. Nilai ini terletak pada kurva sedang dan juga kurva rendah, sehingga untuk rumusnya kita dasarkan pada mu permintaan rendah 2.799,918 dan juga mu permintaan sedang 2.799,918. Diperoleh hasil bahwa untuk mu permintaan rendahnya tuh hasilnya 0,42 dan untuk yang sedangnya hasilnya 0,57. Selanjutnya yaitu untuk yang persediaan. Untuk yang persediaan pada akhir 2015 kan sebesar 1.539,21 ton. Nah, jadi di sini tuh terlihat bahwa nilai 1.539,21 ton ini terletak di antara kurva sedang dan tinggi. Sehingga untuk rumusnya, untuk mencari rumus himpunannya itu menggunakan representasi fungsi keanggotaan yang sedang dan juga representasi fungsi keanggotaan persediaan yang tinggi. Diperoleh bahwa untuk mu persediaan sedangnya itu hasilnya 0,71 dan untuk mu persediaan tinggi itu hasilnya 0,28. Selanjutnya adalah aplikasi fungsi implikasi. Fungsi implikasi yang digunakan pada metode Mamdani adalah nilai minimum antara kedua implikasi yang ada ketika jumlah permintaan 2.799,918 ton dan jumlah persediaan sebesar 1.593,21 ton. Diperoleh aturan yang pertama, jika permintaan rendah dan persediaan tinggi, maka produksi rendah. Hal ini sesuai pada tabel yang 9 aturan Fuji, yaitu aturan yang pertama. Hingga diperoleh alfa predikatnya merupakan nilai minimum dari mu permintaan rendah dan mu persediaan tinggi. Diperoleh minimumnya adalah 0,28. Untuk aturan yang kedua, yaitu jika permintaan rendah dan persediaan sedang, maka produksi rendah, sehingga diperoleh bahwa alfa predikat 2 hasilnya adalah 0,42. Dan untuk yang selanjutnya adalah aturan yang ketiga. Hal ini sesuai pada rules keempat pada tabel aturan himpunan Faji yang sebelumnya yang ada 9-nya, dia sesuai pada rules yang keempat, yaitu jika permintaan sedang dan persediaan tinggi, maka produksi rendah, sehingga diperoleh bahwa alfa predikat 3-nya adalah 0,28. Kemudian untuk aturan yang terakhir, ini sesuai dengan rules 5, yaitu jika permintaan sedang dan persediaan sedang, maka produksi sedang. Hasilnya adalah 0,57. Berdasarkan aplikasi fungsi implikasi, kita dapat menyusun komposisi aturan Faji, di mana untuk yang daerah hasil variabel produksi R1 ini didasarkan pada aplikasi fungsi implikasi yang aturan yang pertama, yaitu jika permintaan rendah dan persediaan tinggi, maka produksi rendah. Nah, ini dapat terlihat ya bahwa hasilnya jika permintaan rendah tuh sebelumnya hasilnya 0,42 dan jika persediaan tinggi hasilnya 0,28. Kemudian kita gabungkan sehingga produksinya adalah produksi yang rendah, sehingga hasilnya adalah 0,28. Begitu seterusnya hingga rules yang kelima. Selanjutnya, daerah hasil komposisi aturan Faji ini kita gabungkan. Nah, yang daerah produksi rendah 0,28, daerah produksi rendah 0,42, produksi rendah 0,28, dan produksi sedang 0,57 kita gabungkan menjadi satu grafik, yaitu membentuk hasil seperti berikut. Terbagi ke dalam 4 partisi, di mana untuk partisi yang pertama saya misalkan sebagai D1, yang kedua saya misalkan sebagai D2, dan yang ketiga saya misalkan sebagai D3, dan yang keempat saya misalkan sebagai D4. Kita harus menghitung masing-masing partisi ini.
Yang pertama kita hitung partisi 1 yaitu D1, yaitu pada saat mu produksi sedang. Sehingga kita menggunakan rumus fungsi keanggotaan pada saat produksi sedang. Diperoleh bahwa D1 sama dengan 2654,48. D2 sama dengan 2953,58. D3 sama dengan 4947,49 dan D4 sama dengan 6454. Selanjutnya adalah fungsi keanggotaan daerah hasil komposisi. Fungsi keanggotaan ini kita peroleh bahkan dari sebelumnya kita menghitung ya, partisinya tuh ada 4, kemudian kita tahu nilainya ada berapa. Nah, selanjutnya tuh kita hitung fungsi keanggotaannya. Sehingga diperoleh bahwa fungsi keanggotaan produksinya sebagai berikut. Selanjutnya adalah defasifikasi. Defasifikasi ini merupakan tahap di mana kita harus mengubah hasil yang sebelumnya kita peroleh, yaitu kan hasilnya sebelumnya tuh fungsi keanggotaan. Kita nggak tahu berapa nilai pastinya atau nilai crispnya. Sehingga dengan melakukan defasifikasi ini, kita akan mencari nilai hasilnya atau nilai crispnya dengan menggunakan metode centroid, di mana rumus metode centroid ini seperti berikut, di mana Z bintang sama dengan integral dari A ke B, Z dikali mu Z dz, per integral dari A ke B mu Z dz. Untuk yang atas, integral dari A hingga B, Z dikali mu Z dz itu saya misalkan sebagai M, dan kemudian untuk yang di bawah, yaitu integral dari AB hingga mu AB mu Z dz itu saya definisikan sebagai A. Ini dihitung berdasarkan partisipasi yang partisipasi yang kita peroleh, partisi yang kita peroleh sebelumnya, karena ada 4, jadi kita hitung nilai integralnya. Nah, ini kita peroleh, kan ada 4 daerah. Nah, kita hitung dari 4 daerahnya nih nilainya. Sehingga diperoleh bahwa hasil defasifikasi ini sebesar 3085,753 ton. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa hasil perhitungan defasifikasi dengan nilai variabel permintaan berjumlah 2799,918 ton dan variabel persediaan berjumlah 1593,21 ton, maka minyak kelapa sawit yang harus diproduksi adalah sebanyak 3085,753 ton. Selanjutnya adalah pembentukan model dengan bantuan software MATLAB. Pembentukan ini nantinya akan saya gunakan sebagai alat bantu dalam menghitung nilai MAPE atau nilai error, dan untuk mengetahui apakah model fuzzy ini dapat digunakan pada masalah optimasi produksi minyak kelapa sawit. Untuk tahapan yang pertama dalam pembentukan model ke dalam MATLAB yaitu membuat membership function. Nah, ini adalah tampilan dari variabel permintaan, yaitu dari fungsi keanggotaan variabel permintaan. Ini tampilan MATLAB-nya di mana kita menginputkan range-nya. Ini range-nya berdasarkan interval pada fungsi keanggotaan fuzzy. Sehingga diperoleh ini gambar kurvanya hampir sama seperti sebelumnya. Dan untuk yang persediaan seperti berikut, dan juga produksi. Untuk langkah yang kedua yaitu membuat rule. Di sini rules-nya berdasarkan rules yang saya buat sebelumnya, yang pada ada 9 buah, yaitu pada penjelasan sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, kemudian rules-nya tersebut saya inputkan ke dalam MATLAB. Hasil dari rules-nya tersebut dapat dilihat seperti gambar nih. Jika kita menginputkan nilai 2799,918 pada permintaan, dan juga kita menginputkan nilai persediaan sebesar 1593,21 pada persediaan pada rules yang di sini, maka diperoleh hasil bahwa
produksinya itu sebesar 3070. Hal ini tidak berbeda jauh pada perhitungan manual sebelumnya. Nah, ini surface viewer di mana kita melihat hasil himpunan fazinya tuh secara 3D. Kemudian selanjutnya menghitung galat error. Perhitungan dilakukan dengan rumus MAPE, mean percentage error. Kita menginputkan nilai pada data permintaan, persediaan, dan diperoleh bahwa produksi Mamdani berdasarkan rules-nya ini saya masukkan ke dalam tabel sehingga hasilnya seperti berikut. Dengan bantuan Excel saya mendapatkan hasil sigma dari mutlak XI dikurang FI per XI adalah 764,803, di mana XI-nya ini merupakan permintaan aktual pada periode ke-1, FI-nya merupakan peramalan permintaan pada periode ke-1. Dan diperoleh bahwa nilai MAPE-nya berdasarkan rumus sigma dari I sama dengan 1 sampai N mutlak XI kurang FI per XI dikali 100% dibagi dengan N, yaitu jumlah periode peramalan yang terlibat. Karena periodenya itu dari 2013 hingga 2015, itu ada 35 ya, di mana periodenya ini per bulan, sehingga ada 35 bulan. Dan nilai MAPE yang diperoleh adalah 21,85%, di mana nilai 21,85% ini terletak pada range 20 hingga 50 yang hasil peramalannya layak atau cukup baik digunakan untuk mengatasi masalah kasus optimasi produksi minyak kelapa sawit pada PT Waru Kaltim Plantation. Dari penjelasan yang sebelumnya, saya peroleh kesimpulan bahwa dengan menggunakan metode Mamdani, ketika nilai variabel permintaan berjumlah 2.799,918 ton dan variabel persediaan berjumlah 1.593,21 ton, maka minyak kelapa sawit yang harus diproduksi adalah sebanyak 3.085,753 ton. Dengan bantuan software MATLAB diperoleh hasil 3.070 ton. Hal ini tidak berbeda jauh dengan perhitungan manual. Dan yang selanjutnya yaitu dengan bantuan software MATLAB dan Microsoft Excel menghasilkan nilai MAPE sebesar 21,85%. Hal ini menunjukkan bahwa metode Mamdani layak digunakan untuk memprediksi minyak kelapa sawit di PT Waru Kaltim Plantation. Demikianlah presentasi proyek kedua saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf, dan apabila ada kata yang kurang jelas, Anda dapat menyanyikan pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.